subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing night lights in the city. Spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time feels right, though the world's not wrong. Echoes rewind, spin back the dial. Drunk on the charm of this retro style. Finger snap, let the moonlight guide. In this city, we collide. Glass hearts tick to the beat they keep. Fog hides truth in a smoky sweep. Moments kissed by the amber haze. Soulstone stars light their reckless gaze. Yang sempat hadir bersama staf lingkup kerja kantor camat Cirebon, singkatnya kita sekalian yang terlibat dalam kegiatan pelatihan atau pendampingan pembekalan bagi admin atau operator website desa pada tingkat kecamatan Cirebon hari ini yang saya hormati. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas bimbingan, tuntunan dan penyertaannya, atas segala kebaikan dan rahmat kesehatan pada kita sekalian, hingga pada hari ini di tengah kesibukan kita masing-masing, di saat desa sedang gencar-gencarnya melaksanakan dana desa tahap 1. Lalu saat ini juga desa sedang didorong untuk pembentukan koperasi desa merah putih. Ya, karena sudah ada instruksi Bupati tentang pembentukan koperasi desa merah putih. Yang namanya instruksi tidak ada alasan untuk tidak laksanakan. Ya, sehingga sebentar ini juga pada jam 2 siang para camat akan rapat koordinasi melalui Zoom meeting bersama Kementerian Dalam Negeri tentang percepatan pembentukan koperasi desa merah putih. Baik, jadi tengah kesibukan kita masing-masing, kegiatan satu hari ini dalam koordinasi dengan Dinas Kominfo ini juga menjadi sangat penting. Kenapa? Karena zaman saat ini sudah bergeser dari yang manual ke digital. Semua sekarang sadar atau tidak, tetapi kegiatan-kegiatan baik desa, program-program desa maupun program pemerintah atas, semuanya sudah kita dengan digitalisasi. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, rapat-rapat koordinasi sekarang juga dalam rangka efisiensi dan penghematan kita dengan Zoom meeting. Dari tempat kita masing-masing dengan narasumber di tempatnya bisa dilaksanakan rapat koordinasi seperti ini. Untuk itu maka keahlian, keterampilan, kemampuan perangkat desa juga harus diperkuat. Dengan demikian, upaya memberikan pelatihan atau pembekalan dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa, dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah desa juga terus dilaksanakan oleh berbagai dinas instansi terkait dengan bidang yang dilaksanakan. Maka melalui komunikasi kami dengan
Dinas Kominfo, khususnya melalui Pak Kabid Hubungan Media di Kominfo. Kegiatan seperti ini sesungguhnya kita sudah laksanakan di akhir tahun 2024. Tetapi halangan yang ditemui sehingga komunikasi kami berlanjut lagi di awal tahun 2025, mencari-cari kesempatan lalu komunikasi juga dengan 21 kepala desa. Karena dalam komunikasi dengan Dinas Kominfo, Pak Kabid dengan jajaran yang hadir ini, mereka hadir hanya bawa ilmunya, bawa pengetahuannya, tetapi untuk 21 desa diminta dukungannya dalam fasilitasi kegiatan ini. Maka setelah komunikasi dengan Dinas Kominfo, saya lalu bangun komunikasi dengan 21 kepala desa untuk menyampaikan maksud ini. Ternyata 21 desa menyambut secara baik untuk titik pupuk benang gotong royong untuk bisa mendukung pelaksanaan kegiatan hari ini. Karena melalui surat dari Kabupaten disampaikan secara terbuka, secara terus terang bahwa untuk kegiatan ini biayanya tidak direncanakan, diprogramkan oleh Dinas Kominfo, minta dukungan, akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh desa. Maka setelah komunikasi dengan para kepala desa, kita sepakati hari ini untuk dilakukan kegiatan pelatihan atau pembekalan seperti yang sudah disampaikan ini. Untuk itu, mengawali kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada 21 kepala desa, 21 pemerintah desa yang sudah mendukung kegiatan secara baik. Hanya 6 desa ini yang sebentar setelah pembukaan saya lanjutkan kontak kembali supaya diharapkan informasi ada lagi yang katanya informasi ini sampai kepada 21 desa. Ya, karena hari ini menjadi kegiatan awal yang nanti akan diteruskan pendampingan selanjutnya. Ya, pendampingan selanjutnya kita boleh rencanakan kembali seperti ini atau nanti dikembalikan ke desa. Kalau ada anggaran yang direncanakan untuk pengembangan sistem informasi desa atau seperti apa, boleh kita bangun komunikasi dengan Dinas Kominfo, mereka kembali hadir ke desa untuk melakukan pendampingan terhadap admin atau operator di desa. Terima kasih juga kepada para admin atau operator yang sudah hadir. Di surat dari Kepala Dinas Kominfo disampaikan peserta dari desa 2 orang, yaitu admin dan operator. Tapi kemudian saya konsultasi lanjutan melalui Pak Kabid. Pak Kabid ini karena kontribusi dari desa, bagaimana kalau cukup kita awali ini dengan 1 peserta dari desa. Akhirnya disetujui seperti ini, sehingga hari ini sedianya 21 peserta yang mengikuti kegiatan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua. Dalam beberapa waktu ke depan, kemungkinan juga bisa sampai sore jam 3-4. Kami harapkan kita semua bisa bertahan dengan didukung kontribusi dari desa. Kita akan makan siang di tempat, kita lanjutkan kegiatan sampai menyelesaikan kedua modul yang sudah disiapkan hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas Kominfo melalui Pak Kabid bersama teman-teman dari dinas. Kami sampaikan terima kasih sudah studi hadir di Kecamatan Ilebole untuk bisa membagikan ilmu, membagikan pengetahuan kepada kami di Ilebole sebagai bekal untuk penyelenggaraan pemerintahan desa masing-masing ke depan. Baik, demikian hal ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dengan demikian, atas nama pemerintah Kecamatan Ilebole, saya membuka kegiatan
seksi Kasubag dari Kecamatan Bogor yang saya hormati, para admin dan operator yang hadir hari ini yang saya hormati, singkatnya kita semua yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Puji Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan untuk hadir kembali di tempat ini. Mungkin pertama kali kami boleh untuk melaksanakan suatu kegiatan di kampus sama ini. Kami diundang untuk memberikan materi terkait dengan program modulari di mana di dalamnya kami menggunakan sistem IDKNJ. IDKNJ ini adalah sistem informasi desa dan kawasan desa. Itu istilah yang membawa informasi tadi dari satu cara ini. Sebelumnya website desa yang sudah dibangun oleh beberapa tahun kemarin ya, itu dari Kecamatan Bogor juga mendapatkan informasi itu untuk membantu desa. Kami dari Kominfo mendengar hal itu, pada akhirnya kami berkonsultasi dengan Kementerian Kominfo dan sekarang ini Kementerian Kominfo. Jadi ada aplikasi yang secara gratis diberikan kepada tingkat desa untuk membangun desa dan desa. Di situ kami mendapat salah satu aplikasi yang namanya SDKNJ. Dan SDKNJ ini dibentuk dengan dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 di mana di dalam pasal 86 di salah satu poin yang berbunyi desa wajib melakukan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sehingga Dinas Kominfo merasa perlu untuk mengembangkan aplikasi ini ke tingkat desa. Aplikasi ini sangat membantu tingkat desa dalam pengelolaan layanan publik atau pemerintah secara digital, yang mana selama ini kita mungkin lakukan secara manual atau informasi yang kita sampaikan juga via telepon, tetapi sekarang kita gunakan dengan media resmi dari pemerintah. Dan media yang kita gunakan adalah website desa yang secara resmi harus diregistrasi melalui desa. Dan persyaratan-persyaratan untuk membangun website desa dan layanan desa sudah beberapa kali kami lanjutkan juga ke desa. Namun sampai dengan saat ini baru beberapa desa yang melakukan pendaftaran domain desa sekaligus membangun website desa dan layanan desa. Kurang lebih 27 desa yang kami sudah buka kemarin dan membangun website-nya. Sedangkan dari desa-desa yang lain belum sampai sekarang. Sehingga dari tempat ini kami menyampaikan beberapa persyaratan untuk membangun website desa yang lain di desa. Yang pertama itu surat permohonan dari desa. Yang kedua surat kuasa dari desa dengan SK kepala desa bersama beberapa data pendukung seperti nama lengkap kepala desa, PA aktif, email aktif, admin desa juga sama, nama lengkap, email dan PA aktif. Yang bertujuan untuk kita buka website desa dengan layanan desa.
Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan dengan cara menggunakan atau mengoperasikan desa-desa wilayah desa yang sebentar akan disampaikan oleh pemateri dari Bapak Sambutan yang akan membawa materi bangun tadi dari desa-desa dan wilayah desa. Tetapi untuk kita ketahui bahwa layanan desa itu membantu aparat desa dalam melaksanakan administrasi suatu wilayah. Di dalam itu ada 22 desa yang mana selama ini tidak lakukan secara manual. Sekarang kita lakukan secara online. Dan ini sangat membantu sekali untuk teman-teman aparat desa. Yang dulu setiap orang harus datang membawa surat permohonan untuk mengajukan permohonan, membuat surat keterangan domisili atau surat keterangan untuk mendapatkan KTP. Sekarang tidak perlu lagi, sudah lakukan secara online. Dan sebentar juga akan dijelaskan oleh Pak Menteri bagaimana cara untuk melakukan ini. Untuk website desa dan layanan desa atau aplikasi yang kita gunakan sekarang yang disediakan ini, itu kita diberi gratis ya. Itu namanya aplikasi yang non berbayar. Kita tidak bayar. Yang selama ini dari pihak ketiga kadang-kala meminta untuk membangun desa-desa dengan biaya yang begitu besar. Tapi pemerintah pusat merasa perlu untuk mengembangkan aplikasi ini hingga membantu tingkat desa dalam pengelolaan desa-desa dan layanan desa. Aplikasinya diberi secara gratis. Yang menjadi tanggung jawab desa adalah domain desa yang setiap tahun dibayar Rp50.000 pertama. Hosting dan untuk hostingnya sudah kita connect langsung dengan PD Pusat Data. Tingkat desa tidak perlu lagi berpikir tentang bagaimana bayar hostingnya, bagaimana bayar tenaga teknisnya, itu tidak perlu lagi. Karena sudah langsung dengan pemerintah dalam hal ini yang Kominfo sebagai pemateri untuk melakukan pendampingan di tingkat desa. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Harapan kami, karena para admin yang berperatur dan sudah diundang di tempat ini untuk mendengar, melakukan pelatihan. Kiranya kita semua praktik supaya apa yang disampaikan oleh pemateri dapat dipahami secara baik dan bisa diimplementasikan kembali di desa masing-masing. Dan sebelum nanti tahun ini dari tempat ini saya bersama Kepala Dinas Kominfo menyampaikan terima kasih kepada Pak Camat bersama para kepala desa yang sudah bersedia menerima kami untuk melakukan pendampingan tingkat desa di Kecamatan Jero. Dan artinya secara resmi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf mungkin dalam pelaksanaan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan karena di dalam perhatian itu kadang-kadang kita dihambatkan dengan jaring karena dia ini butuh jaring. Tidak Kominfo juga selama ini jaringannya masih seperti ini, namun diharapkan supaya kita tetap fokus untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan. Untuk itu saja, terima kasih. Neon hums like a subtle thrill.